Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Sogo dalam channel ini. Pada kesempatan ini kita boleh bertemu lagi untuk membahas bagian yang ketiga mengenai apa itu Alkitab. Kalau di bagian pertama saya membahas tentang Alkitab itu adalah wahyu Allah yang saya sudah jelaskan, dan juga yang kedua Alkitab itu adalah ilham dari Allah secara langsung kepada orang yang dipilih untuk menuliskan wahyu atau ilham yang dari Tuhan. Kemudian bagian terakhir adalah Alkitab itu adalah ineransi. Apakah arti daripada ineransi? Nah, ineransi ini di banyak beberapa buku, bahkan para teolog juga mengartikan dia sama dengan infalibilitas. Ya, infalibilitas, dan artinya itu mengacu kepada Alkitab itu tidak dapat ditipu atau tidak bisa ditipu. Nah, kalau ineransi adalah bebas dari kesalahan. Nah, ineransi itu adalah yang menjelaskan bahwa Alkitab itu tidak dapat ditipu dan tidak dapat dituduh, dan Alkitab itu tidak pernah salah. Itu berarti Alkitab itu sempurna adanya. Nah, mengapa bisa jadi sempurna? Gitu kan? Ya, itu tadi kalau kita tarik dari arti apa yang sudah saya sampaikan di awal dalam video saya, kalau kita melihat firman itu atau Alkitab itu adalah wahyu dari Allah, dan dia mengilhamkan, dan segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah, dan sudah pasti tidak mungkin ada yang salah. Jadi Alkitab itu adalah Alkitab yang tidak ada kesalahannya, dan kebenarannya tidak dapat diragukan, dan tidak terdapat satu kesalahan pun di dalam Alkitab. Nah, jadi kalau kita bicara soal Alkitab, kita harus sadar apa yang sedang kita yakini, firman Allah yang sedang kita baca di dalam Alkitab ini adalah Alkitab yang utuh, sempurna, dan tidak terdapat kesalahan apapun. Nah, lalu saya beberapa kali membaca beberapa buku dan juga mendengarkan ada banyak orang mengatakan, lalu kenapa ada banyak sekali masalah-masalah? Maksudnya masalah kesulitan dalam memahami Alkitab. Misalnya seperti Matius, Markus, Lukas, mereka menceritakan Yesus Kristus dalam beda pandangan gitu. Dalam penulisan mereka sangat beda. Nah, saya memberitahu kepada kita ya, waktu Matius, Markus, Lukas, dan kitab-kitab yang lain menuliskan itu pun memang terlihat perbedaan. Dan perbedaan itu bukan menunjukkan kepada kesalahan. Perbedaan itu adalah keunikan daripada penulis yang dipimpin, yang dipilih oleh Tuhan untuk menuangkan itu di dalam bentuk tulisan. Jadi perbedaan ataupun kesulitan yang didapatkan itu adalah satu keunikan di dalam Alkitab. Kemudian ada yang mengatakan begini, Alkitab itu kan tidak sempurna gitu. Alkitab itu banyak kesalahannya kok. Bukti banyak kesalahannya, ada banyak kata-kata yang kalimat-kalimat yang tidak benar, atau kita melihat ada banyak kalimat-kalimat yang mungkin sangat keras gitu ya. Atau ada kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami, dan itulah yang membuat mereka selalu mengatakan Alkitab itu punya kesalahan. Nah, saya mau katakan begini, saya mengutip apa yang dituliskan oleh seorang teolog, Dodge dan Wilfred ya. Mereka mengatakan begini, memang ada kesulitan-kesulitan di dalam kita membaca Alkitab. Dia dalilkan begini, karena itu firman Allah, dan itu adalah perkataan Allah yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan waktu kita membaca Alkitab, berarti kita sedang berbicara langsung dengan Allah, ya, dengan Allah. Kemudian kalau ada kesulitan-kesulitan dan kita tidak dapat memahaminya, bukan Alkitab yang salah, ya, ataupun bukan firman Tuhan yang kita baca itu yang salah. Yang salah itu apa? Kita. Maka untuk syarat kita, kalau ingin belajar teologi, membaca Alkitab supaya kita tidak salah dan tidak sembarangan mengartikan, kita itu harus belajar. Kita harus memperdalam. Kita akan bicara soal maksud daripada apa kata aslinya. Lalu kita harus melihat teks dan konteksnya apa. Dia sedang berbicara apa. Mengapa dia mengatakan begitu. Jadi kita melihat, menyelidiki teksnya apa sesungguhnya. Kemudian juga jangan lupa, karena itu firman Allah, kita tidak bisa pakai logika kita. Kita butuh pencerahan
daripada pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, dengan rendah hati, dengan bukan hanya untuk mencari kesalahan di dalam Alkitab itu, tapi kita datang ingin belajar, ingin memahami isi hati Tuhan yang tertuang di dalam tulisan itu. Maka pasti kalau kesungguhan hati ada dan Roh Kudus pasti akan bisa memberikan pencerahan sehingga kita dapat memahami isi Alkitab itu. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara soal Alkitab, itu berarti kita bicara 3 hal. Ya, saya ulang ya. Kalau kita bicara soal Alkitab, berarti kita bicara soal wahyu Allah. Allah yang mewahyukan, dan apa yang diwahyukan, dan juga siapa penerima wahyu itu. Dan di dalam wahyu kita menemukan ada wahyu umum dan wahyu khusus. Saya sudah menjelaskan ya. Dan yang kedua adalah, Alkitab juga bicara soal Allah sendiri mengilhamkan. Seperti apa yang dicatat oleh Paulus, segala tulisan adalah ilham daripada Allah. Dan yang ketiga adalah ineransi. Jadi Alkitab itu adalah ineransi. Alkitab firman Allah yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Dia adalah Alkitab firman Allah yang sempurna. Maka kalau ada orang bertanya begini, apakah Alkitab itu firman Allah? Ya, Alkitab itu adalah firman Allah. Kiranya pemahaman ini dan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama dapat menambah pengetahuan kita semua dan kita semakin mengasihi Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.